Nah, jadi sini penyajian laporan keuangan yang tersaji pada statement of financial position yaitu cash, gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan likuiditasnya, ya, karena likuiditas cash itu sangat 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 liquid, gitu ya. Maka dalam hal ini pengendalian internalnya haruslah kuat, gitu ya. Karena ancamannya berupa fraud-nya juga kuat, gitu ya. Nah, inilah topik kita. Bagaimana yang direkomendasikan oleh IFRS, ya. Nah, jadi di sini kita terlebih dahulu definisi dari fraud dan internal control ini. Nah, jadi antara fraud dan internal control ini punya relasi yang cukup kuat, gitu ya. Kenapa punya relasi yang cukup kuat? Apabila internal control-nya rendah, maka fraud-nya tinggi. Ya, apabila fraud-nya rendah, maka internal control-nya tinggi. Nah, itu makanya ada hubungan yang causality di sini, hubungan yang sebab akibat menurut IFRS. Nah, IFRS sendiri mendefinisikan dari fraud adalah dishonest act, ya, artinya suatu tindakan ketidakjujuran, ya, dari pegawai sehingga mendapatkan hasil berupa manfaat, ya, terhadap pegawai lain, dan menimbulkan biaya, gitu ya, dan menimbulkan biaya pada sisi pegawai lain. Nah, jadi di sini fraud itu punya dimensi, ya, dimensinya 3, yaitu financial pressure, rationalization, and opportunity. Nah, ini menurutnya konsepnya Donald Kissey, ya, seorang ahli psikologi tahun 55, ya. Nah, sebelumnya nanti bisa dilihat juga, ya, dimensi dari fraud yang disebut dengan fraud diamond. Ya, kalau ini dia dikatakan dengan fraud triangle. Ya, artinya apa? Fraud itu disebabkan karena 3 inilah, gitu ya. Karena ada tekanan keuangan, karena ada prinsip rationalization, dan adanya peluang. Ya, karena adanya tekanan keuangan lah, maka fraud terjadi, gitu ya. Karena adanya rasionalisasi lah, opini dan rationalization yang menyatakan sesuatu itu biasa saja, maka fraud terjadi. Ya, karena ada opportunity, maka fraud terjadi. Nah, di sini pengendalian internal itu, ya, meliputi, tujuannya adalah pertama melindungi aset organisasi terutama, ya. Jadi perusahaan tanpa adanya pengendalian internal tidak mungkin, gitu ya. Pasti perusahaan memiliki standar, ya, masing-masing dari yang namanya pengendalian internal, atau orang menyatakan namanya SOP, gitu ya kan. SOP itulah standar operating procedure, ya, prosedur pengendalian. Nah, jadi SOP itu tujuannya apa? Safeguard aset, ya, melindungi aset. Kemudian juga agar suatu catatan akuntansi itu akurat dan andal. Kemudian juga mendukung efisiensi operasi dan juga kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku. Bapak Ibu, ya. Nah, sedangkan di sini ada 5 prinsip pengendalian internal. Jadi prinsip pengendalian internal adalah prinsipnya mengendalikan lingkungan. Yang pertama, ya, control environment. Yang kedua adalah prinsipnya penilaian risiko. Yang ketiga adalah, ya, control activities. Aktivitasnya dikendalikan, kemudian informasi dan komunikasi, ya, dan juga monitoring. Nah, di sini ada beda, ya, 5 primary component, ya, komponen pengendalian internal dengan prinsip pengendalian internal, ya. Nah, jadi kalau misalnya mau meneliti, gitu ya, maka lebih bagus diteliti adalah prinsipnya dibanding dengan komponennya. Ya kan, banyak mahasiswa nanti menggunakan indikator pengendalian internal, dia menggunakan komponennya, ya. Ya, kalau komponennya nggak mengena, ya, tetapi kalau prinsipnya mengena, ya. Nah, salah satu dari prinsip pengendalian internal adalah establishment responsibility, ya. Ya, artinya dibuatnya pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban itu artinya pengendalian internal itu semakin efektif apabila seseorang itu punya tanggung jawab atas tugasnya. Jadi pertanggungjawaban atas tugasnya dibatasi, ya, oleh aksesnya, ya, oleh aksesnya, dan aksesnya itu masing-masing punya setiap personel. Makanya setiap personel itu yang punya akses itulah namanya pertanggungjawabannya, ya. Tanggung jawabnya sebesar yang diaksesnya. Itu satu prinsip internal control, ya. Prinsip yang kedua adalah segregation of duties, yaitu pemisahan fungsi.
Ya, di mana setiap individu satu dengan individu lainnya masing-masing punya aktivitas pertanggungjawaban. Nah, jadi dalam hal ini different individual should be responsible. Nah, should be responsible for related activities. Ya, kemudian asumsi yang ketiga adalah pertanggungjawaban tersebut ya berdasarkan pada catatan yang dipisahkan. Nah, jadi di situ accounting punya kewenangan, ya. Kemudian juga kasir punya kewenangan. Di mana letak kewenangan bagian accounting? Di mana letak kewenangan kasir? Accounting kewenangannya hanya mencatat, kasir kewenangannya hanya menerima dan mengeluarkan. Nah, ini adalah bentuk segregation of duties, ya, Bapak Ibu. Kemudian prinsip pengendalian internal lainnya, documentation procedure. Nah, apabila documentation procedure ini ada, maka internal control perusahaan kuat. Nah, jadi yang dikatakan dengan dokumen prosedur itu apa? Ya, dokumen prosedur itu adalah perusahaan harus menggunakan yang namanya pre-number document. Artinya bernomor urut. Ya, jadi semakin perusahaan menggunakan nomor yang berurut seperti ini, maka makin kuat dokumennya, pengendaliannya. Apabila perusahaan tidak punya nomor ini pada dokumennya, baik itu dokumen sales order, baik itu dokumen purchase order, maka semakin lemah pengendalian internalnya, ya. Kemudian juga perusahaan itu apa ya, punya bagian-bagian yang mencatatnya. Jadi ada accounting department dalam hal itu. Nah, ini dikatakan dengan dokumen yang pre-number, Bapak Ibu, ya. Kemudian prinsip pengendalian internal lainnya adalah pengendalian fisik. Nah, jadi pengendalian fisik meliputi 6 hal ini. Ya, 6 hal itu. Nah, jadi di sini pengendalian fisik itu meliputi adalah pertama ya punya safe book, safety deposit, ya. Artinya punya brankas. Ya, kemudian juga ada time clock. Ya, perusahaan itu bekerja ada waktunya kan. Di luar waktu itu maka dianggap di luar kewenangannya. Kemudian juga lock warehouse, ya, ada kunci gembok, ya. Kemudian juga ada computer facilities. Ya, kemudian juga ada alarm, ya, kemudian ada CCTV, ya. Nah, jadi semakin ada ini 6 alat physical control ini, maka semakin ketatlah internal control perusahaannya. Ya, kemudian juga pengendalian internal lainnya adanya verifikasi internal independen. Apa yang maksudnya verifikasi internal independen? Artinya, secara berkala, seorang pegawai satu dengan pegawai lainnya itu saling mengecek, saling cross-check. Misalnya, bagian accounting dengan kasir itu akan saling cross-check. Kenapa? Bagian accounting akan mencatat besarnya yang diterima oleh kasir, ya. Artinya menunjukkan saling kontrol, ya, saling verifikasi. Dan juga kasir dan juga accounting itu akan disupervisi, ya, oleh yang namanya assistant treasurer, ya, atas pekerjaan mereka. Benarkah jumlah yang diterima sama dengan yang dicatat? Nah, jadi ada pihak yang mengeceknya, yang namanya assistant treasurer. Kemudian adalah prinsip pengendalian internal yang ke-6, human resource control. Jadi kalau dulu nggak ada ini, ya, sekarang ada, gitu ya, menurut IFRS. Artinya faktor manusia lebih difokuskan sekarang, gitu ya, sebagai variabel untuk pengendalian. Nah, jadi seorang pegawai yang dalam hal ini punya, ya, artinya kebiasaan, ya, apa ya,
vacation ya, atau juga liburan yang lebih banyak, ya tentu saja secara internal itu tidak bagus. Nah, ini menurut IFRS ya. Nah, jadi seorang pegawai itu ya idealnya biasa-biasa aja. Gitu. Ya, artinya human resource ini ya diperhatikan ya aspek dari pengendalian internal. Dan juga adanya rotasi. Ya, semakin sering dirotasi karyawan, maka semakin bagus pengendalian. Sering pindah tugas, ya semakin bagus pengendalian. Ya, semakin lama jabatan itu diemban oleh orang tertentu, maka makin lemah pengendalian. Maka idealnya sering terjadi perusahaan itu kan, ya posisi tertentu hanya dijabat 2 tahun. Setelah itu pindah kota, ya kan? Pindah kota berarti promosi. Nah, jadi kenapa seperti itu? Ya karena ada internal control ya. Jadi semakin sering dipindahkan, semakin sering dirotasi, semakin baik pengendalian. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, tetapi ya perusahaan internal control ini ada kelemahan. Kelemahannya di mana? Ya, kalau mau menerapkan internal control besar nih biayanya. Kenapa? Bayar gaji. Karena semuanya bagiannya dipisahkan, ada orangnya, gitu kan? Sehingga gajinya dibayar, ya. Human element ya, lemahnya itu karena adanya kelemahannya karena manusia, gitu ya. Atau juga skala bisnis, ya semakin berkembang, makin besar perusahaan, maka internal control-nya juga semakin lemah. Ya, jadi internal control semakin kuat ya dibuat lagi ya seiring dengan berkembangnya organisasi itu ya, Pak Ibu. Nah, berikutnya ya bagaimana pengendalian internal terhadap kas. Nah, jadi kalau dia bicara pengendalian internal terhadap kas, maka kita bicara pengendalian internal kas masuk dan juga pengendalian internal kas keluar. Nah, jadi pengendalian internal kas masuk di sini ya, kas masuk di sini apa pengendalian internalnya? Pertama, pertanggungjawaban. Siapa yang bertanggung jawab yang menerima uang kas? Nah, kalau udah jelas orangnya, maka kuatlah pengendalian internal penerimaan kas. Kemudian pemisahan fungsi. Semakin dipisahkan orang yang menerima dengan orang yang menerima dengan orang yang mencatat, maka itu berbeda, maka terjadilah namanya segregation of duties. Berarti makin kuat internal kontrol penerimaan kas ya. Yang ketiga, pengendalian internal kontrol terhadap kas adalah dokumentasi prosedur. Nah, jadi situ setiap prosedur semuanya berdasarkan surat. Ada surat masuk, surat keluar, ya. Nah, itulah. Kemudian juga physical control, ya. Jadi akses fisik dibatasi. Kemudian adanya internal verification, ya adanya human resource control. Nah, ini semuanya tadi udah kita bahas ke depannya. Artinya pengendalian atas uang kas masuk itu secara umum menerapkan prinsip internal control. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ada 7 tadi kan. Nah, 7 itu. Nah, sedangkan uang kas keluar, berikutnya adalah ya pengendalian kas keluar. Nah, jadi kalau dia pengendalian kas keluar di sini, maka pengendaliannya meliputi apa saja. Nah, jadi secara umum pengendalian atas pengeluaran kas di sini lebih efektif apabila dengan yang namanya EFT ya, Electronic Fund Transfer dibanding dengan cash. Kalau orang Bank Indonesia bilang menyatakan sistem transaksi itu haruslah transaksi non tunai ya, dibanding tunai. Makanya BI sekarang menganjurkan ya transaksi non tunai. Di pemerintahan gitu juga ya kan. Udah nggak ada lagi transaksi yang tunai. Ya kalau dia ada transaksi non tunai berarti tidak patuh terhadap surat edaran, apakah surat edaran wali kota, bupati atau gubernur ya. Nah, jadi sini salah satu cirinya adalah EFT ya, seperti transaksi non tunai. Setiap uang keluar via bank. Ya bank yang ditunjuk bank mana? Ya kalau dia pemerintah daerah, bank Sumut misalnya ya. Jadi nggak ada lagi dilakukan di meja bendahara. Dan pengecualiannya pembayaran terkait dengan insidental ya baru ya dibayar dengan pembayaran cash ya atau juga dengan petty cash. Nah, apa saja sih pengendalian internal terhadap kas, terutama kas keluar? Ya sama yang tadi juga ya.
Ada orang yang bertanggung jawab yang pertama. Yang kedua, pemisahan fungsi, ya, segregation of duties. Yang ketiga, prosedur yang didokumentasikan. Ya, artinya prosedur yang dokumen yang bernomor urut. Kemudian physical control. Ya, kemudian independent internal verification. Ya, kemudian human resource control, ya. Nah, jadi sama ya Bapak Ibu ya. Pengendalian internal kontrol pengeluaran kas ini sama dengan prinsip pengendalian internal secara umum. Tetapi ya ditambah ya sistem pengeluaran kas ini pengendaliannya ditambah lagi ada dengan sistem voucher. Ya, maksud sistem voucher itu gimana? Ya, maksud sistem voucher itu adanya otorisasi dari tiap-tiap pengeluaran itu dilakukan dengan voucher system. Nah, itu ya namanya sistem voucher. Jadi persetujuan atau otorisasi individu secara independen atas seluruh pengeluaran. Ya, dicek kelengkapannya. Ya, apakah tanggalnya jelas, orang yang menerimanya jelas, kemudian bukti store-nya jelas, gitu ya. Itu dikatakan dengan sistem voucher. Kemudian pengendalian pengeluaran kas yang lainnya dengan sistem petty cash. Nah, jadi kalau perusahaan yang tidak ada petty cash maka semakin rendah ya pengendalian internalnya. Nah, jadi petty cash di sini untuk pengeluaran yang sifatnya kecil-kecil. Nah, ya, jadi untuk kecil-kecil secara akuntansi itu ada dua metode, Bapak Ibu ya, yaitu metode impress fund dan juga fluctuating fund. Nah, jadi untuk kas kecil yang sistem impress fund ya seperti ini lah contohnya ya. Jadi pada saat pembentukan kas kecil ya mengurangi uang kas. Nah, ini. Lalu pada saat pembayaran uang kas kecil, nah pembayarannya itu dikumpulkan semuanya. Nah, jadi dikumpulkan ya seperti ini ya dan dampaknya pengeluaran kas ya. Dan ada nanti kelebihan pada saat pertanggungjawaban kas ya. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana pengendalian kas yang lainnya? Ya, pengendalian lainnya adalah pengendalian rekening. Nah, jadi kalau perusahaan sekarang udah biasa gitu kan menggunakan rekening bank. Nah, sekarang bank itu apa ya menunjukkan keabsahan dan kesahihan isi dari yang ada di bank. Caranya bagaimana? Ya, caranya harus apa ya? Yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, jadi di sini rekonsiliasi bank itu adalah suatu bentuk pengendalian yang ditawarkan ya oleh IFRS gitu ya. Perusahaan yang sering melakukan rekonsiliasi bank, maka pengendaliannya makin kuat ya. Biasanya dengan aplikasi sekarang, aplikasi akuntansi ya sudah banyak menu-menu yang memasukkan menu rekonsiliasi. Jadi kalau katanya rekonsiliasi, ya konsekuensi perusahaan akibat menggunakan rekening tadi. Ya kalau dia rekening pasti ada apa misalnya ya, misalnya cek. Nah, gitu ya. Ada yang penggunaan cek tersebut ya, maker, pay dan juga payer ya. Jadi cek itu dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk membayar ya pada tagihan pada seseorang ya. Dan juga EFT ya. Nah, jadi electronic fund transfer udah meluas sekarang ini. Ada menggunakan pakai OVO gitu kan. Ada menggunakan pakai Mandiri Banking ya, BCA Banking. Nah, kan itu udah semuanya adalah electronic fund transfer ya. Atau juga menggunakan PayPal gitu kan, sistem transfer luar negeri gitu kan, PayPal. Nah, itu banyak ya. Salah satunya makin cepat ya transaksi perpindahan kas itu ya dengan model-model electronic fund transfer pada saat ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga yang namanya rekonsiliasi bank, ya maka dalam hal ini butuh info. Ya kan butuh info perusahaan yang namanya bank statement atau disebut dengan rekening koran. Nah, jadi rekening koran, bank statement itu adalah saldo perusahaan perspektif bank. Nah, ya, saldo perusahaan perspektif bank. Kenapa bisa beda? Ya karena itu tadi nanti ada cek yang belum diuangkan, ada cek kosong, ya atau ada penerimaan belum disetor, gitu kan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan saldo. Jadi setiap deposit bank itu akan meningkatkan ya kewajiban bank, ya itu dana yang ada di bank ya bukan punya bank, gitu kan. Artinya utang bank itu kepada depositor. Nah itu ya.
Dan rekening bank itu akan terjadi namanya memoranda. Ya, konsekuensi dari rekening koran itu akan menimbulkan memoranda. Nah, makanya ada debit memoranda, ada juga kredit memoranda. Gitu ya. Jadi kalau dia debit memoranda mengurangi saldo perusahaan yang ada di bank. Kalau dia kredit memoranda menambah saldo yang ada di bank, ya saldo perusahaan yang ada di bank. Dan juga sistem cek. Jadi ada cek yang nggak bisa dibayarkan bank disebabkan karena dananya nggak cukup, sehingga bank itu menyatakannya sebagai not sufficient check, ya, atau cek kosong, ya, atau cek tidak cukup dananya. Nah, jadi di sini rekening koran di sini menunjukkan mutasinya. Jadi mutasi saldo yang bisa di-print secara berkala, ya, oleh perusahaan, oleh dari bank, ya. Nah, jadi bank rekening koran ini itu ada yang menunjukkan yang mengurangi. Ya, jadi yang mengurangi apa? Adanya transaksi debit, adanya transfer, ya. Kalau yang menambah apa saja? Yang adanya setoran langsung, adanya teller setoran dari ATM, atau juga penerima dari electronic fund transfer, ya, Bapak Ibu. Kemudian juga debit memorandum. Ya, debit memorandum artinya mengurangi saldo, seperti bank service atau juga net sufficient check, ya. Sedangkan kredit memorandum menambah saldo, seperti misalnya penerimaan piutang atau juga penerimaan bunga, ya. Dan juga account balance after each day transaction. Ya, artinya di situ ada saldo-saldo yang belum diakui, gitu ya, sebagai penerimaan. Nah, jadi Bapak Ibu, rekening koran itu, ya, pos rekonsiliasi itu ada penyebabnya karena time lag, ya, jeda waktu. Seperti misalnya deposit in transit, ya, outstanding check, dan juga bank memoranda, ya. Nah, jadi di situ kalau orang yang sudah diberi cek, lantas orangnya kan belum tentu mengeluarkan, ya, atau mencairkannya pada saat itu, gitu kan. Artinya bisa aja si pemegang cek itu akan mencairkan minggu depan atau menunggu dia lapang waktu, gitu kan, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan outstanding check. Ya, atau juga setoran dalam perjalanan. Nah, jadi belum distorkan orangnya, tetapi akan distor, gitu ya. Namanya deposit in transit. Atau ada namanya bank memoranda, ya, seperti cek kosong, ya, atau juga beban administrasi bank, ya. Atau juga ada kesalahan pencatatan. Harusnya dicatat 6.000 tapi dicatat 600. Nah, kan berarti kurang. Ya, kalau kurang harus ditambah nantinya. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, pos-pos rekonsiliasi bank itu, ya, agar menunjukkan keabsahan dan kesahihan saldo bank di perusahaan, ya. Jadi ada deposit in transit, ada outstanding check, ada bank error, ya, dapat corrected balance, ya. Jadi kalau misalnya deposit in transit itu akan menambah saldo perusahaan yang ada di bank. Kalau ada outstanding check itu akan mengurangi saldo perusahaan yang ada di bank. Kalau ada bank error, ya, kesalahan catatan, berarti bisa menambah, bisa juga mengurangi, ya kan, saldo perusahaan yang ada di bank. Begitu juga saldo di undur pembukuan, electronic fund transfer itu akan menambah, ya. Not sufficient bank akan mengurangi saldo perusahaan. Service charge akan mengurangi. Company error bisa juga menambah atau juga bisa mengurangi. Nah, jadi ini contohnya Bapak Ibu, ya, rekonsiliasi bank itu. Jadi step pertama adanya ini dikatakan Craig Gorman, ya. Suatu perusahaan jasa online, dia punya saldo bank 15.907 per April 30, dan pada saldo buku 11.709. Loh, kenapa beda? Ya, satu saldonya 15.907, satunya 11.709. Nah, bedanya dikarenakan ada informasi ini. Adanya deposit in transit. Ya, deposit in transit harusnya 2.200 ditambahkan, ya, tapi belum. Ada cek yang beredar. Cek nomor 453, cek nomor 457, cek nomor 460, 5904. Adanya bank error. Ya, bank error, ya, belum tidak ada terjadi, ya. Nah, kemudian juga yang dilakukan penyesuaian terhadap pembukuan perusahaan adalah other deposit atau juga other payment atau juga company error, ya. Ini.
Nah, sehingga saldonya sebagai berikut yang benarnya. Nah, jadi sebenarnya saldo perusahaan itu adalah 12.204,85. Ya, 12.204,85 ya. Nah, jadi di situ yang dicatat perusahaan adalah yang inilah gitu ya. Artinya yang menambah dan yang mengurangi ini. Ini harus di jurnal oleh perusahaan. Ya, harus di jurnal oleh perusahaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan dari materi kita ini. Sambilan ngopi, Bapak Ibu. Cukup jelas ya, Bapak Ibu ya? Ya, cukup. Nah, jadi ini ilustrasinya yang di jurnal itu adalah yang menambah yang mengurangi di saldo perusahaan tadi. Nah, ini ya. Jadi kalau katanya tadi ada yang belum disetor 1035, maka di jurnal penambahan kas, piutang berkurang ya. Kemudian ada penambahan piutang ya. Ya, pengurangan piutang ya, jurnal ini. Kemudian ada cek kosong ya di jurnal ini. Ya, ada beban administrasi bank di jurnal ini. Nah, sehingga saldo kas perusahaan itu inilah yang benar ya, Bapak Ibu ya. Nah, rekonsiliasi bank ya. Nah, kemudian laporan kas itu di mana? Ya, disajikan di cash and equivalent kas ya, Bapak Ibu ya. Cash and equivalent kas. Artinya yang equivalent kas apa saja? Yang dalam hal ini short term highly liquid investment ya. Nah, jadi disajikan di neraca ya, artinya di statement of financial position. Nah, artinya keberadaan kas ini ya dapat diyakini ya, dapat diyakini keabsahannya karena kita sudah melakukan petty cash ya, kita sudah melakukan apa tadi gitu ya, sudah melakukan rekening apa cash rekonsiliasi bank ya dan sebagainya. Nah, sehingga saldonya ini. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau kita diskusikan? Cukup jelas lah ya semuanya. Ya, baiklah. Nanti saya berikan Bapak Ibu UTS-nya ya. Soal UTS-nya. Nanti saya WA-kan kira-kira nanti dikumpul hari apa ya?